salam sejahtera kawan dan bersaudara semua. Terima kasih sudah memilih video ini dan selamat datang di channel YouTube Umu Zakia Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kawan dan bersaudara, ada banyak komentar di beberapa video saya sebelumnya yang mengeluhkan tentang kenaikan berat badan selama menggunakan KB hormonal termasuk suntik dan implan juga pil. Nah, di situ ada cukup banyak yang menanyakan, Bu Bidan, apakah dengan tetap menggunakan KB suntik dan mengatur pola makan, apakah berat badan bisa diturunkan? Temukan jawabannya di vlog saya kali ini. Oke, kawan dan bersaudara, sebelum melanjutkan informasi terkait efek samping KB hormonal tadi, saya dan Wahana Visi Indonesia kembali mengingatkan kawan dan bersaudara untuk waspada terhadap kemungkinan tertular COVID-19 dengan memperhatikan gejala terinfeksi COVID-19. Nah, kawan dan bersaudara, saya sebagai orang yang pernah terpapar COVID-19 sering ditanyakan, apakah saya merasakan gejalanya? Dan saya mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak merasakan gejala apapun yang terkait dengan gejala klinis COVID-19. Sehingga saya digolongkan sebagai OTG atau orang tanpa gejala. Tetapi sebenarnya setelah saya menyimak kemudian membaca tentang gejala klinis COVID-19, saya akhirnya menyadari bahwa sebenarnya saya memiliki salah satu gejala terinfeksi COVID-19. Nah, berikut ini adalah gejala klinis terinfeksi COVID-19. Gejala klinis terinfeksi COVID-19. Pada umumnya, gejala muncul sekitar 5-6 hari setelah terinfeksi. Tetapi waktu kemunculannya, gejala dapat berkisar 1-14 hari. 5 gejala COVID-19. 1. Letih, lesu. 2. Demam lebih dari 38 derajat Celcius. 3. Batuk pilek. 4. Gangguan sesak pernapasan. 5. Sakit tenggorokan. Apakah Anda mengalami gejala tersebut? Hubungi 119 extension 9. Jika Anda merasa kurang sehat, ikuti anjuran Dinas Kesehatan. Berhati-hatilah bila pada orang yang berisiko tinggi, yaitu berusia di atas 60 tahun atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Jika memungkinkan, hubungi petugas kesehatan dan ikuti anjuran mereka sebelum pergi ke fasilitas kesehatan. Jika Anda berusia di bawah 60 tahun dan tidak memiliki kondisi kesehatan tertentu, maka Anda digolongkan berisiko rendah. Anda mungkin diminta untuk memantau secara mandiri, isolasi mandiri, tetap di rumah hingga sehat. Nah, kita kembali pada materi terkait efek samping KB suntik ya, dan juga KB termasuk KB hormonal lainnya. Nah, salah satu keterbatasan dari KB hormonal yaitu KB suntik, KB implan, dan juga KB pil adalah kenaikan berat badan. Nah, hal itu disebabkan karena kandungan hormon yang ada pada KB tersebut memberi efek pada peningkatan nafsu makan, kemudian memberi efek pada peningkatan untuk tertahannya cairan ke dalam tubuh, dan juga membantu gula dan juga karbohidrat untuk menumpuk menjadi lemak. Nah, tentu kondisi ini tidak menyenangkan ya, karena pada dasarnya semua wanita ingin bertubuh ideal. Tetapi si pengguna ini terkadang tidak memiliki pilihan yang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi, ya, sehingga akhirnya berpikir apakah dengan melakukan atau mengatur pola makan bisa mengendalikan berat badan? Jawabannya ya, bisa, ya. Tapi ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Nah, selama menggunakan KB hormonal yaitu pil, suntik maupun susuk atau implan, kita bisa mengendalikan atau bahkan menurunkan berat badan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama tentu mengatur pola makan, ya.
Nah, jika kawan dan bersaudara masih bingung bagaimana caranya mengatur pola makan, bisa berkonsultasi dengan ahli gizi, dan itu biasanya sudah ada hampir di semua puskesmas ya, sudah ada ahli gizinya dan juga sudah menyediakan layanan untuk memberi konsultasi gizi. Dan kemudian yang kedua adalah perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Kenapa? Karena sayur dan buah-buahan itu bisa mengendalikan kerja hormonal dalam membakar lemak ya, dan juga merubah lemak menjadi kalori. Kemudian tips yang ketiga adalah olahraga secara teratur ya. Olahraga di sini bisa dengan berjalan kaki atau melakukan lari secara konstan ya. Tapi kalau untuk berjalan kaki bisa selama 30 sampai 45 menit dan itu sudah mampu membakar 500 sampai 700 kalori. Kemudian untuk berlari saja, kawan-kawan bisa kalau misalnya punya treadmill, tapi kalau memang tidak, asal berlari secara konstan selama 15 sampai 20 menit itu secara teratur setiap hari sudah mampu untuk menurunkan atau membakar kalori ya. Kemudian tips yang berikut adalah selalu rajin untuk menimbang berat badan, mengukur atau menimbang berat badan. Di sini maksudnya begini. Apabila kawan dan bersaudara sudah melihat adanya kenaikan berat badan yang tidak wajar, jangan dibiarkan terlalu lama, segera untuk melakukan program atau tindakan untuk mengendalikan berat badan ya. Dan satu lagi yang saya harapkan di sini, kawan dan bersaudara jangan terlalu tidak mementingkan kesehatan diri ya. Saya sering sekali menemukan pengguna KB suntik tidak begitu memperhatikan berat badan lagi, asal dia bisa menjarangkan kehamilan. Satu yang harus diingat bahwa kenaikan berat badan yang berlebihan selain tidak ideal, yang paling penting adalah berisiko untuk menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Nah, jadi kawan dan bersaudara, kesimpulannya adalah bahwa usaha untuk mengendalikan atau bahkan menurunkan berat badan selama menggunakan KB hormonal, yaitu KB suntik, KB pil, ataupun KB susuk itu bisa dilakukan dan bisa berhasil, asalkan mengikuti ketentuan atau tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe, kemudian like, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.